Sekarang kita masuk ke dalam bagian kedua, ma'rifatuz zaman, mengenali zaman yang sedang kita hadapi sekarang ini. Menurut catatan saya, setidak-tidaknya zaman yang sedang kita jalani sekarang ini ada 7 keadaan, 7 ciri ya. Pertama, ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. 1. 2, ini era di mana kaum muslimin ngekor sama Yahudi Nasrani. The Western Civilization, peradaban barat ya. 3, ini era penuh fitnah yang kata Nabi Muhammad SAW seperti sepotong malam yang gelap gulita ya. 4, ini era di mana fenomena riddah, tahu riddah? Riddah itu kemurtadan merebak di tengah-tengah kaum muslimin. Yang kelima, ini era di mana kaum muslimin dijadikan santapan yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa lain. Keenam, ini era di mana musuh-musuh kaum beriman sudah tidak takut lagi terhadap kaum muslimin. Nah, yang 7, ini era di mana kaum muslimin terjangkiti penyakit yang sangat mengerikan, lebih mengerikan dari penyakit apapun yang Anda bisa bayangkan. Lebih mengerikan daripada HIV AIDS, lebih mengerikan dari demam berdarah, lebih mengerikan dari COVID-19. Namanya penyakit al-wahan ya. Kita akan bahas satu persatu. Pertama, babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Umat Islam sedang menjalani babak paling kelam dalam perjalanan sejarahnya. Orang barat bilangnya we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kenapa? Karena ini babak di mana Allah Ta'ala menguji kita, umat Islam, dengan kekalahan ya. Umat Islam sekarang kan lagi kalah, Pak. Kita nggak lagi menang kan sekarang. Dan sebaliknya, Allah sedang mengizinkan kaum kafir Yahudi Nasrani Barat, Eropa, Amerika memimpin dunia ini ya. Dan tolong garis bawahi, diizinkan Allah memimpin dunia ya. Kita orang Indonesia seringkali nggak membedakan antara izin Allah dengan ridha Allah, padahal ini 2 perkara berbeda, Pak. Izin Allah itu artinya sesuatu terjadi dan menjadi kenyataan, itu namanya izin Allah. Tapi nggak semua yang terjadi di dunia pasti Allah ridhoi kan. Contoh, pencurian, korupsi. Apa bisa korupsi terjadi tanpa izin Allah? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Suatu korupsi, pencurian, mau kelas teri kek, kelas kakap kek, hanya bisa terjadi karena Allah izinkan. Tapi pertanyaannya, apakah Allah ridho dengan korupsi? Allah ridho? Tidak ridho. Makanya ancamannya di dalam Al-Quran keras, Pak. Faqta'u, ya kan? Potong tuh tangan koruptor, tangan pencuri, pencoleng, ya kan? Gitu. Karena Allah nggak ridho, walaupun terjadinya korupsi karena bisa diizinkan Allah. Atau contoh ekstrim lainnya, perzinahan. Mungkinkah sepasang muda-mudi bisa berzina tanpa izin Allah? Nggak mungkin. Tapi Allah ridho dengan perzinahan? Allah tidak ridho dengan perzinahan. Makanya bahasa Al-Quran tentang larangan berzina bukan jangan berzina, tidak. Jangan dekati zina. Jadi semua pintu menuju zina kudu ditutup. Nah, begitu juga dengan kepemimpinan. Bisa saja Allah kasih izin orang kafir mimpin, orang munafik mimpin, ya, orang beriman mimpin. Itu hak Allah sepenuhnya. Tetapi yang Allah ridhai kepemimpinan hanya satu, yaitu kepemimpinan yang mengandung 2 syarat. Syarat pertama apa? Yang mimpin orang beriman, ya. Ini baru syarat pertama, Pak. Ada syarat kedua. Orang beriman itu mimpin dengan menjunjung tinggi ajaran, aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala. Barulah kepemimpinan itu diridhai Allah taala. Jelas sampai sini? Oke. Nah, jadi ini babak paling kelam. Karena Allah uji kita dengan kita kalah sementara Yahudi Nasrani sedang memimpin dunia. Gitu. Terus ada lagi dalil hadis yang saya sebut hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam. Dalam satu hadis ini, Masya Allah, Nabi dari awal perjalanan umat sampai akhir perjalanan umat dirangkum sama Nabi.
Terus dijelaskan akan ada 5 periode, 5 fase, 5 babak yang dialami umat Islam dari awal sampai akhir. Dan uniknya setiap babak periode fase disebut sama Nabi menggambarkan sifat kepemimpinannya, karakter sistem kepemimpinannya. Ini kan bahasa aslinya ya, bahasa Arabnya. Kita lihat terjemahannya. Jadi kata Nabi, kalian akan mengalami babak pertama namanya babak kenabian. Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, babak pertama itu pun berlalu. Kemudian kalian akan mengalami babak kekhalifahan yang mengikuti cara kenabian. Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, babak kedua itu pun berlalu. Terus kata Nabi, kalian akan mengalami babak mulkan adon, raja-raja menggigit. Selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, babak ketiga itu juga berlalu. Terus kalian akan mengalami babak mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, babak keempat itu pun berlalu. Dan terakhir kalian akan mengalami babak kekhalifahan sesuai metode kenabian lagi, kemudian Nabi diam. Tsumma sakata, kemudian Nabi diam. Nah, para ahli hadis mengatakan tsumma sakata, kemudian Nabi diam, isyarat sampai disitulah batas akhir umur umat Islam. Dan gak lama lagi habis itu kiamat terjadi. Begitu, ya. Nah, kita sekarang di babak keberapa? Di babak keberapa kita sekarang? Kita di babak keempat sekarang. Coba lihat namanya. Namanya babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Anda bandingkan dengan nama-nama babak yang lain. Ini nama paling cakep, paling jelek nih. Hah? Lah paling jelek. Makanya saya katakan we are living in the darkest chapter. Ini babak paling kelam. Ini babak di mana umat Islam babak belur. Gitu. Welcome to reality. Selamat datang pada realitas. Ini kenyataan kita, Pak. Dan kita bicara ini objektif. Kita bukan bicara untuk meratapi, untuk menangisi, bukan. Kita harus belajar untuk berperilaku rasional gitu loh. Ini kenyataannya begini, hadisnya begini, kenyataannya kita cocokkan, oh begini gitu. Nah, maka kita lihat satu persatu. Periode kenabian, ini periode pertama. Kata Nabi, kalian mengalami babak pertama namanya kenabian selama masa yang Allah kehendaki, kemudian ketika Allah berkehendak, babak itu berlalu. Jadi ini para sahabat generasi awal umat Islam langsung dipimpin Nabi Muhammad SAW. Ini babak pertama. Tentunya ini kepemimpinan terbaik sepanjang sejarah umat Islam, karena yang mimpin manusia terbaik, uswatun hasanah, suri tauladan kita. Berlangsung total 23 tahun saja. Ingat, Nabi diangkat jadi Nabi usia berapa? 40, wafat usia 63, berarti kan 23 tahun ya, masa kenabian cuma 23 tahun. Dengan catatan 13 tahun berjuang di Mekah dalam kondisi kaum muslimin lemah, sementara 10 tahun setelah hijrah ke Madinah berjuang, makin lama makin menguat posisinya. Jelas sampai sini? Jelas ya? Dan alhamdulillah Allah takdirkan Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan kita, 23 tahun memimpin, 13 tahun dalam kondisi lemah, 10 tahun dalam kondisi kuat. Supaya apa? Supaya jadi pelajaran bagi generasi selanjutnya, umat Islam selanjutnya. Supaya kalau umat Islam hidupnya dalam kondisi yang sulit kayak kita sekarang ini, ambil banyak pelajaran dari mana? Dari Mekah. Supaya kalau umat Islam lagi berjaya seperti zaman sekian abad yang lalu, ya kan? Ambil pelajaran dari Madinah. Jadi Allah takdirkan Nabi ngalamin situasi sulit, supaya mereka yang nanti situasi sulit bisa meneladani gitu. Kan kalau Allah dari awal Nabi berjaya terus gitu, menang terus, nanti kita yang sulit begini gimana? Mau belajar dari mana? Iya kan? Nggak ada tempat belajar gitu. Nah, yang kedua, periode kekhalifahan sesuai metode kenabian. Cirinya apa? Ini periode kepemimpinan khulafa ar-rasyidin, khalifah-khalifah yang dibimbing langsung oleh Allah Ta'ala. Dan ini berlangsung juga tidak lama, Pak, cuma 30 tahun. Dari tahun 10 Hijriah Nabi wafat sampai tahun 40 Hijriah, cuma 30 tahun. Dan yang menjadi para khalifah waktu itu adalah sahabat-sahabat istimewa, sahabat-sahabat utama, sahabat-sahabat pilihan yang semuanya mubasysyirina bil jannah.
sudah dikabarkan berita gembira sama Nabi bakal jadi penghuni surga. Siapa mereka? Abu Bakar Siddiq mimpin 2 tahun, Umar bin Khattab mimpin 10 tahun, Utsman bin Affan mimpin 12 tahun, Ali bin Abi Thalib mimpin 6 tahun. Terus putranya Ali, Hasan bin Ali, cuma 6 bulan. Ya. Nah, ini periode kedua ini periode kepemimpinan terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, terus datang periode ketiga, raja-raja menggigit. Ya. Ini adalah periode di mana yang memimpin, pemimpin umat Islam tertinggi, namanya tetap khalifah, Pak. Kalau pemimpinnya namanya khalifah, sistemnya namanya apa? Namanya apa? Khilafah, ya. Dan kalau dia khilafah berarti sumber nilai, sumber norma, sumber hukumnya kembalinya kepada kitabullah wa sunnah, Al-Quran dan sunnah. Begitu. Cuma sayang, pergantian khalifah ke khalifah berikutnya sudah tidak ala minhajin nubuwah, nggak ngikutin cara Nabi. Ngikutin apa? Ngikutin cara kerajaan. Yang namanya kerajaan itu waris mewarisi, turun temurun, ya. Dan ternyata babak ketiga ini berlangsung lama sekali, Pak. 1302 tahun, Pak. 13 abad. Sejarah mencatat silih berganti kerajaan Islam mewarnai dunia waktu itu. Tetapi dari sekian banyak kerajaan Islam itu ada 3 yang menonjol, yaitu kerajaan keluarga besar Umayyah, kerajaan keluarga besar Abbasiyah 2, dan Kesultanan Utsmani Turki 3, yang berakhir tahun 1342 Hijriah, persis 100 tahun yang lalu. Kita kan sekarang 1442 nih, ya. Ini 1342 berakhir. Nah, namun selama 1302 tahun itu kita harus jujur, Pak, belajar sejarah, membaca sejarah. Selama 13 abad itu umat Islam kadang-kadang punya khalifah yang adil, yang penuh kasih sayang kepada umatnya, tapi kadang-kadang khalifahnya zalim, yang bengis sama umatnya. Itu realitas, Pak, nggak boleh kita tutup mata dari itu. Nah, hanya saja ketika umat memiliki khalifah yang bengis, yang zalim, ya, umat tidak berpikir berontak. Kenapa? Karena dia bengis secara pribadi, sementara secara institusi negara dia masih memberlakukan Quran dan sunnah. Maka kalau dilawan, kacau dunia, kacau negara, kacau masyarakat. Nah, di zaman seperti itulah hadis Nabi yang berbunyi, dengar dan taatlah kepada pemimpin sekalipun kamu dicambuk, sekalipun kamu diambil hartanya. Ini harus dijalankan pada masa itu. Nah, setelah 1342 Hijriah, masuklah umat ini ke periode keempat, babak di mana kita sekarang berada, Pak. Ini periode kepemimpinan para penguasa yang memaksakan kehendak mereka seraya mengabaikan, menyingkirkan, menendang kehendak Allah dan Rasulnya. Makanya ini adalah era gelap kepemimpinan kaum kufar dan umat Islam terpuruk. Jadi istilahnya sejak tahun 1342 kita masuk babak keempat, Allah cabut hak kepemimpinan dunia dari umat Islam, Allah kasih ke pihak lain. Boleh nggak Allah begitu? Boleh nggak? Berani-berani bilang nggak boleh, ya kan? Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Katakanlah Allah, wahai engkau pemilik kerajaan, engkau beri kerajaan, kekuasaan siapa yang kau kehendaki, engkau cabut dari siapa yang kau kehendaki. Itu hak Allah. Nah, jadi babak keempat ini telah berjalan selama 100 tahun kalender Hijriah, sejak tahun 1342 Hijriah, Pak. Gitu. Mau dibilang lama, ya lama, 100 tahun. Tapi mau dibilang sebentar juga sebentar. Belum ada sampai 200, 300, 400, apalagi 1000 tahun, belum ada. Cuma kita yang hidup dalam 100 tahun ini saja sudah merasakan betapa pahitnya, ya, dunia ini menjadi seperti sekarang. Nah, alhamdulillah, sekalipun kita sedang berada di babak yang paling kelam ini, tetapi Nabi kasih kita kabar gembira bahwa babak keempat ini juga bakal berlalu, bakal ada masa akhirnya, untuk kemudian datang periode kelima.
babak kelima, fase kelima yang namanya sama dengan fase kedua, yaitu kekhalifahan yang sesuai metode kenabian, ya. Nah, periode ini yang memimpin nanti siapa? Yang memimpin adalah pemimpin yang sudah dinubuahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelarnya Al-Mahdi. Ya, Al-Mahdi itu bukan nama orang, ya. Al-Mahdi itu gelar, ya, julukan. Artinya apa? Laki-laki yang dapat petunjuk dari Allah, satu, dan laki-laki yang ditunjuk sama Allah untuk berperan sebagai Amirul Mukminin fi akhir zaman, pemimpinnya kaum beriman di akhir zaman, ya. Dan kepemimpinan Al-Mahdi nanti di babak kelima setelah berlalu akan muncul kepemimpinan Nabiullah Isa alaihissalam, karena Isa alaihissalam itu adalah salah satu tanda besar menjelang kiamat. Dia akan turun dari langit, diantar oleh dua malaikat di kanan kirinya, dan dia akan bergabung dengan pasukan Al-Mahdi. Nah, jadi Al-Mahdi ini berlangsung kepemimpinannya dalam hadis dikatakan 7, 8 atau 9 tahun saja. Setelah itu, ya, dipimpin oleh Isa alaihissalam. Dan selama kepemimpinan Al-Mahdi, ya, maka kepemimpinan beliau ini diwarnai oleh ghazawat, peperangan-peperangan. Dan perang yang terakhir adalah perang melawan Dajjal yang memimpin 70.000 pasukan Yahudi. Dan dalam perang terakhir itu Al-Mahdi dan kaum muslimin mendapat bantuan khusus dari langit turunnya Isa alaihissalam. Dan Isa alaihissalam lah nanti yang ditugaskan membunuh Dajjal. Nah, setelah itu Isa alaihissalam akan memimpin kaum beriman, termasuk menghadapi mufsiduna fil ard, para perusak di muka bumi, yakni Ya'juj wa Ma'juj, ya. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat 5 fase itu bisa kita gambarkan dengan gambar sederhana ini, ya. Jadi yang kiri fase pertama kenabian, terus yang kedua fase khilafah ala minhajin nubuwah, fase ketiga fase raja-raja menggigit, mulkanadon, fase keempat yang dilingkari ini fase kita sekarang ini, era mulkan jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Sedangkan yang paling kanan insyaallah muncul kembali khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, Anda lihat di sini ada garis putih putus-putus naik turun, ya Pak. Anda lihat itu? Ya, garis putih naik turun. Dan ada garis merah. Garis putih putus-putus ini adalah realitas sejarah. Kadang-kadang umat Islam di atas garis merah berarti sedang berjaya, kadang-kadang di bawah garis merah berarti sedang terpuruk, sedang kalah. Dari mana kita tahu bahwa akan terjadi umat Islam ini naik turun posisinya? Dari Allah. Allah jelaskan dalam Al-Quran surat Ali Imran 140. Allah berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran, ya. Jadi nggak ada ceritanya karena kita ini orang beriman, kita berdoa sama Allah minta rahmatnya, terus kita maksa sama Allah minta kemenangan terus menerus. Nggak ada ceritanya, Pak. Dunia ini bukan tempat kita menang terus menerus, Pak. Tempat untuk menang terus menerus di mana? Di akhirat nanti. Ada mereka yang berjaya terus, senang terus, ya kan, sukses terus, beruntung terus. Siapa mereka? Ahlul jannah. Mudah-mudahan kita masuk golongan itu. Tapi sebaliknya, ada mereka yang sengsara terus, ya, sampai digambarkan la yamutu fiha wala yahya, dibilang mati kagak, dibilang hidup kagak, sengsara aja terus. Itu ahlun nar, wa na'udzubillah min dzalik. Tapi dunia ini tempat semua silih berganti, Pak. Nggak ada cerita karena kita ini umat beriman lalu harus menang terus. Makanya Anda jangan memaksakan jadwal kemenangan. Jadwal kemenangan bukan di tangan kita, Pak. Di tangan siapa? Di tangan Allah. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada kemenangan kecuali datang dari Allah. Gitu. Nah, ini namanya sunnatullah yang disebut sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Ada gilirannya umat Islam berjaya, ada gilirannya umat Islam kalah. Ada gilirannya kaum kafir hari ini sewenang-wenang berjaya, akan datang jadwalnya mereka keok juga, ya. Itu akan datang.
Semua sifatnya silih berganti. Nah, saya sering mengistilahkan kita berada di babak keempat sekarang ini, ya rezeki kita Pak ada di bawah garis merah. Kenapa saya bilang rezeki? Karena ada kaidah fikih yang berbunyi al-ajru hasabil masyaqqah. Pahala yang bakal diterima seseorang berbanding lurus dengan kesulitan yang dia alami. Makin sulit hidupnya waktu di dunia, tapi dia mau sabar dan istiqamah, makin gede ganjarannya di sisi Allah Ta'ala. Ya. Baik, nah jadi saudaraku rahimakumullah, sepanjang sejarah umat Islam telah mengalami 2,5 fase kejayaan dan hanya mengalami 1,5 fase kekalahan. Ya, coba lihat. Ini kita berjaya Pak, di atas terus nih. Ini 2,5 fase. Fase kedua sepenuhnya di atas garis merah. Fase ketiga juga sepenuhnya di atas garis merah, walaupun ujung terakhirnya itulah titik sunnatut tadawul, sunnah pergiliran. Nah, kemudian fase pertama itu setengah jalan kita di atas garis merah setelah hijrah dari Mekah ke Madinah. Sementara kita 1,5 fase kalah. Satu fase itu ya ini sekarang babak keempat sekarang ini kita 1 fase lengkap ini kalah terus kita. Sementara setengah fase waktu di zaman kenabian sebelum hijrah ke Madinah, Nabi dan para sahabat kalah posisinya. Ya. Dan kalau kita lihat masih ada 1 fase kejayaan lagi yang akan kita jelang, yaitu fase kelima nanti. Kita akan jelang itu. Dan sunnatut tadawul, sunnah pergiliran sepanjang sejarah umat Islam akan terjadi 3 kali. 2 sudah terjadi, 1 belum. Nah, yang terjadi yang pertama adalah ketika Nabi dan para sahabat pindah dari Mekah ke Madinah. Dari kondisi sulit di Mekah menjadi kondisi lapang di Madinah. Dari kondisi kalah di Mekah menjadi kondisi menang di Madinah. Itu namanya sunnah pergiliran. Dan yang kedua, kita sudah mengalami sunnah pergiliran tahun 1342 Hijriah, yaitu dari kondisi berjaya ribuan tahun tiba-tiba terpuruk, dicabut hak kepemimpinannya. Ya. Jadi kita semua nih Pak, kita ini semua adalah produk babak keempat Pak. Nggak ada seorang pun di antara kita yang pernah ngalamin babak ketiga kan? Siapa yang umurnya lebih dari 100 tahun di sini? Kagak ada. Makanya kalau Anda pikir-pikir, kok rasanya nggak pernah ada pemimpin yang memuaskan ya di era kita sekarang? Ya karena memang Nabi sudah bilang di babak keempat ini selamat aja hidup dengan para pemimpin yang kualitasnya memaksakan kehendak, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Makanya kalau Anda mau berharap, berharaplah datangnya the certified leader, pemimpin yang ada sertifikat dari Nabi. Siapa itu? Al-Mahdi. Ya, kalau sampai umur Anda ketemu Al-Mahdi, alhamdulillah. Kalau nggak sampai juga nggak masalah Pak. Karena itu bukan syarat masuk surga Pak. Ya. Syarat masuk surga adalah istiqamah, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, kita lanjutkan. Yang kedua, ini era di mana kaum muslimin ngekor sama Yahudi Nasrani atau peradaban barat. Nabi sudah ingatkan juga hal ini 15 abad yang lalu dalam hadis beliau yang berbunyi la tattabi'un sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhu. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti di akhir zaman benar-benar akan mengikuti kebiasaan jalan hidup, tata cara hidup orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti udah jelas-jelas masuk lubang biawak, kalian masih terus aja ngekor sama mereka. Terus sahabat penasaran nanya, ya Rasulullah, al Yahuda wan Nasara, ya Rasulullah, apakah yang kau maksud itu mereka kaum Yahudi Nasrani? Kata Nabi, faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, waktu para sahabat dengar hadis ini, Pak, mereka tercengang, terheran-heran. Bukan ragu sama Nabi, enggak, mereka yakin Nabi enggak bohong. Cuma mereka enggak bisa ngebayangin, kok bisa ya umat Islam ngekor sama Yahudi sama Nasrani, gimana jalannya tuh, gimana jalan ceritanya? Sebab para sahabat enggak ngalami. Sementara di kota Madinah ada nggak Yahudi? Ada nggak Yahudi di Madinah? Ada Yahudi. Nasrani ada nggak? Ada. Musyrikin ada nggak? Ada. Cuman karena Nabi dan para sahabat itu punya iman yang mantap, akhirnya Yahudi, Nasrani, musyrikin di Madinah itu tunduk sama Nabi dan para sahabat. Gitu. Nah, sehingga mereka nggak bisa bayangin gimana itu Yahudi, Nasrani mimpin orang Muslim gitu.
Ya kan, nggak kebayang sama para sahabat. Nah, dulu para sahabat nggak bisa ngebayangin, Pak. Sekarang kita dengar ayat hadis ini, bukan saja ngerti hadisnya, Pak, kita yang ngalami. Hari ini nyari orang ngaku muslim ke barat-baratan, ke Yahudi-Yahudian, ke Nasrani-Nasranian, sulit apa gampang? Hah? Sulit apa gampang? Gampang. Ya, saking gampangnya kalau Anda lagi sisiran di depan kaca, jangan-jangan dia termasuk juga. Gitu. Saking hebatnya pengaruh lewat media massa, internet, ya kan, segala macam upaya-upaya Yahudi Nasrani itu. Nah, jadi inilah babak di mana Allah cabut kepemimpinan dunia dari tangan Islam dan umat Islam untuk kemudian Allah serahkan kepada pihak Barat, Eropa, Amerika yang merupakan masyarakat Yahudi Nasrani. Sekali lagi saya tegaskan, ini hak Allah sepenuhnya untuk memilih siapa yang dia ingin jadikan pemimpin dunia ini. Hak Allah. Sedangkan masyarakat Yahudi Nasrani memiliki karakter seperti bangsa Rum. Rum itu Romawi, Pak, yang punya ideologi apa? Satu, materialisme. Dua, hubbud dunia, cinta dunia, melupakan alam akhirat. Dari mana kita tahu ini? Dari ayat Allah yang terangkan dalam surat bangsa Rum, bangsa Romawi ayat 7. Kata Allah, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka bangsa Romawi hanya tahu, ngerti, faham perkara-perkara zahir, material saja dari kehidupan dunia ini. Sementara tentang akhirat mereka lalai. Coba aja kalau antum ketemu sama orang bule, bukan muslim, ya, mau Amerika kek, mau Eropa kek, mau Australia kek, gitu ya. Anda ajak ngobrol tentang dunia, Pak. Oh, dia pasti nyambung. Bahkan dia pasti nguasai pembicaraan. Nah, tapi Anda coba beranikan diri ganti topik, ganti tema. Anda mulai ngomong soal kematian, soal alam kubur, soal hari berbangkit, soal surga neraka. Diam dia tiba-tiba. Kenapa dia diam? Bukan saja karena nggak ngerti, tapi karena dalam hatinya dia bilang apa? This is nonsense. Ini apaan sih yang diomongin? Kan hidup cuma di dunia doang, gitu. Nah, bisa Anda bayangkan nggak, Pak? Yang mimpin dunia kayak gini, Pak, ideologinya, karakternya hari ini. Sementara mereka menguasai media massa, televisi, internet, semua dikuasai sama dia. Akibatnya apa? Akibatnya umat manusia tidak lagi hidup dalam sistem iman tauhid yang lurus dan berkah, melainkan hidup dalam sistem kafir syirik yang sesat dan merusak. Selama 1342 tahun umat Islam berjaya, kita memperkenalkan ke umat manusia apa? Sistem hidup yang fondasinya iman tauhid.